Dewasa ini, perilaku peduli lingkungan hidup tidak cukup hanya dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena di tempat kita bersih, tetapi menjadi masalah di tempat lain, salah satunya tempat pembuangan akhir. Dengan begitu, perlu diadakan program gaya hidup minim sampah atau Zero Waste Lifestyle. Gaya hidup positif yang meminimalkan penggunaan bahan yang mencemari lingkungan. Anda perlu meniru sikap positif Aang Hudaya. Dia mengelola sampah berbasis zero waste skala rumah tangga secara mandiri. Halo, perkenalkan saya Aang Hudaya dari komunitas Gemarapi dan komunitas alumni belajar Zero Waste. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara memilah dan mengolah sampah yang ada di dalam rumah. Yuk masuk yuk. Di Indonesia, kebijakan gaya hidup minim sampah belum dicanangkan secara nasional. Namun beberapa kota sudah memulainya dalam bentuk program Zero Waste Cities, misalnya Cimahi, Bandung, dan Bali. Walaupun demikian, kita bisa memulainya dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Ya, yang pasti saya mulai menyadari kalau ternyata sampah itu menjadi sumber pencemaran bagi lingkungan kita dan itu sangat berbahaya. Mengingat sampah itu bisa abadi selama ratusan tahun, bahkan ada yang tidak dapat terurai seperti itu. Prinsip gaya hidup minim sampah melalui gerakan 5R yang dipopulerkan oleh Bea Johnson, yaitu reuse, reduce, reuse, recycle, dan road. Rumah kita tidak menghasilkan banyak sampah setiap harinya. Kalau dulu setiap hari mungkin 1 kresek, 2 kresek sampah yang tercampur. Hari ini alhamdulillah bisa memilah dan tentu efeknya juga beberapa kebutuhan kami di rumah akhirnya menggunakan bahan-bahan yang alami dan tentunya itu bagian dari pengolahan sampah yang dihasilkan dari rumah kami seperti itu. Sampah hasil rumah tangga tidak hanya dibuang begitu saja. Aang mengolah sampah itu menjadi bahan yang berguna. Salah satunya adalah sampah dari kulit jeruk. Mungkin biasanya kulit jeruk ini hanya terbuang sia-sia, bercampur dengan sampah lain dan membusuk. Tapi hari ini kulit jeruk ini bisa kita manfaatkan untuk eco cleaner atau eco enzim yang nantinya bisa digunakan untuk alat-alat bahan pembersih di rumah kita. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat eco cleaner yaitu ada telenan, kemudian sendok dan pisau, kemudian tentunya kulit jeruk, kemudian gula pasir, air, dan wadah botol kosong. Baik, cara membuatnya, pertama kulit jeruk dipotong kecil supaya bisa masuk ke dalam botol. Oke, jika sudah, kemudian kita masukkan. Ini perbandingannya 10 bagian air, 3 bagian kulit jeruk, dan 1 bagian gula pasir atau gula merah. Setelah itu, gula pasir dimasukkan ke botol. Gula pasir hanya dibutuhkan 1 bagian saja, sekitar 4-5 sendok makan. Tahapan selanjutnya adalah kita tambahkan air ke dalam botol yang sudah diisi kulit jeruk sampai penuh, kemudian ditutup dan didiamkan atau difermentasi selama 3 bulan. Kemudian diaduk-aduk pelan-pelan supaya gulanya merata. Kemudian nanti ketika didiamkan setiap hari harus dibuka supaya gasnya keluar. Setelah 3 bulan nanti dibuka, kemudian disaring kulit jeruknya, kemudian nanti hasilnya akan seperti ini, hasil saringannya. Hasil fermentasi kulit jeruk bisa dimanfaatkan untuk mencuci piring, mengepel lantai, bahkan mencuci baju. Tapi Aang tidak hanya mengolah kulit jeruk, dia juga mengolah sampah minuman kemasan. Kemasan kotak atau lebih dikenal dengan Tetra Pak ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan-bahan yang bermanfaat setelah proses daur ulang dan tentunya diproses oleh pihak lain, tidak bisa oleh saya sendiri. Untuk memudahkan Aang mengolah sampah, dia memisahkan sampah-sampah sesuai dengan kategorinya. Di antaranya adalah sampah kompos, sisa daun, sayur, dan buah. Ada juga sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti obat-obatan, benda tajam, dan larutan pembersih. Berikutnya adalah pemanfaatan sampah plastik bisa digunakan untuk membuat eco brick.
Caranya adalah dengan memasukkan sampah plastik yang bersih dan kering ke dalam botol, kemudian kita tekan menggunakan tongkat bambu atau kayu sampai padat, kemudian kita tutup. EcoBrick ini bisa dimanfaatkan untuk mengganti batu bata untuk membuat konstruksi dinding, kemudian untuk membuat bangku taman, dan lain sebagainya. Ya, ini terakhir untuk mengolah sampah organik bisa kita jadikan kompos dengan cara membuat komposter sederhana seperti ini. Bisa menggunakan drum maupun menggunakan ember besar seperti ini. Jadi pemilahan dan pengolahan sampah ini sangat mudah Anda lakukan di rumah masing-masing untuk mewujudkan rumah yang minim sampah. Selamat mencoba. Seperti ini sebenarnya spanduk bekas dari acara diet kantong plastik, dan ini kita ngambil di donasi sama mereka dari diet kantong plastik.